Halo adik-adik, kita kali ini akan menggambar botol, kemudian gelas dan teko ya. Kemungkinan nanti kalau cukup waktunya kita akan menggambar gelas, botol dan teko. Menggambar gelas, botol dan teko. Oke, langsung aja ya. Konsep menggambarnya saja yang harus kita perhatikan. Untuk gambar detailnya nanti kalian bisa kalian bisa membuat sendiri ya gambar detailnya ya. Tapi yang penting kalian tahu konsepnya, bagaimana seharusnya kita menggambar gelas. Untuk gambar gelas yang pertama ya, nanti saya akan buat 2 gelas. Kalian nanti tinggal pilih aja mau gelas yang mana ya. Untuk konsep yang pertama adalah gelas ketika kita bersulang itu ya, menggunakan gelas yang ada standnya di bawah itu ya. Jadi konsepnya adalah kalian menggunakan bantuan ini tipis-tipis saja dengan bantuan ini, kemudian ini agak gede ya, agak gede dari ini agak gede, kemudian bagian sini kecil, dan ditambah lagi di sini kecil juga, dan terakhir lumayan besar ya. Untuk jaraknya nanti kalian bisa menggunakan sistem pembagian seperti ini ya. Misalnya ini ya, kalau kalian belum bisa mengira-ngira ini nanti bentuknya seperti apa. Kalau saya sudah bisa mengira-ngira ini bentuknya seperti ini nanti. Kalian bisa menggunakan konsep ini. Garis lurus, kemudian kalian bagi beberapa. Ini yang bagian atas kalian bagi seperti ini, kemudian bagian sini ya. Kemudian bagian ini, kemudian bagian yang terakhir sini, dan yang terakhir bagian ini. Nah, ini konsepnya yang sudah saya buat di sini. Caranya bagaimana? Yang pertama, kalian membuat satu ini, kemudian Anda bagi 3 bagian. Contoh begini ya. Nah, ini pertama itu Anda membuat garis lurus, kemudian dibagi 3 bagian ya, sama besar lah kurang lebih begitu ya. 1, 2, dan 3. Kemudian yang paling bawah kalian juga tambahi lagi 1 seperti ini. Dikira-kira aja, tergantung nanti tingginya gelas itu ya. Kemudian setelah itu untuk lebar yang paling atas ini mungkin sekian, maka lebar yang bawah itu agak lebar sedikit. Kalian bagi aja dulu. Kemudian yang paling sini kita menggunakan sekian. Ini agak agak kecil bisa. Ini biasanya posisinya di tengah ya. Kalau kalian pengen membuat ini di tengah malah lebih bagus ya. Ini biasanya kecil, lebih kecil karena nanti posisinya di tengah. Kemudian terakhir agak lebar ini untuk stand untuk stand gelasnya. Jadi tinggal kalian setelah seperti ini jadi konsepnya, kemudian membuat ovalnya seperti ini, kemudian ovalnya seperti ini, kemudian ini oval lagi, ini oval kecil, dan ini oval yang sedang. Jadi dibagi seperti itu. Kemudian kalian bisa membuatnya melengkung begini ya, melengkung ya, seperti ini. Kemudian ini kecil karena tengahnya, ini kecil karena tengahnya. Kemudian kita tinggal nambahi gini aja, maka jadi ya, jadi gelas. Tapi kalau kalian untuk mendapatkan simetris ini ya, simetris kanan dan kiri, ada teknik sebenarnya, teknik khusus dengan menggunakan bantuan kertas. Misalnya ini kertas kita tempelkan pas tengah gini ya, pas tengah seperti ini. Kemudian kita gambar yang bagian sini terlebih dahulu.
ya. Kita gambar bagian sini. Ini saya menggunakan tisu masalahnya, jadi nah lengkungannya sekian, maka ini garis tengahnya ya kan, ini garis tengahnya. Kemudian kita lipat, kita balik arahnya ke sini. Ya. Ini sebelum mendapatkan ini, kita lipat arahnya ke sini sekarang ya. Nah, kita pakai seperti ini. Oke. Berarti posisinya nanti seperti ini. Jadi simetrisnya kurang lebih sekian. Ya seperti itu ya. Untuk mendapatkan simetris pokoknya menggunakan kertas yang enggak tebal sedikit lah ya, biar nanti bisa ya, bisa bagus gitu maksudnya. Oke ya. Jadi seperti itu. Ini untuk konsepnya. Jadi kalian nanti bisa membuat dengan konsep yang sudah saya berikan ini tadi. Kemudian untuk gelas yang kedua, ini gelas yang simpel ya. Ngomong-ngomong berbicara gelas, kita menjalankan puasa rasanya kok kalau gelasnya kemeringet itu segernya luar biasa ya. Itu tadi sudah agak sulit tadi sebenarnya, tapi untuk gelas yang ini sebenarnya sangat mudah sekali. Tinggal kita membuat kotak aja, ya. Membuat kotak seperti ini. Kemudian kita pengen membuat ya semacam gelas bisa terlihat bagus. Ini ada dua gelas seperti ini. Kemudian kita buat garisnya seperti ini. Ini nanti ke sini garisnya lurus lagi, bisa ya. Nah seperti ini. Ini untuk pegangan gelasnya. Ke bawah bisa. Pegangan gelasnya bisa mengarah seperti ini, jadi bisa mengarah ke agak miring dengan bantuan dengan bantuan garis yang miring ini. Misalnya kita pengen membuat arahnya agak miring ke sana, misalnya kita bisa buat kotak. Ini alasnya. Kemudian pengennya kita membuat agak ke sana ya. Kalian bisa membuat lebih miring ya. Jadi nanti kita kurang lebih turun sekian, terus kemudian garisnya kita agak lurus seperti ini ya. Jadi miringnya sesuai. Ini kemiringannya seperti ini ya. Kemiringannya seperti ini, maka otomatis kemiringan tangganya juga sama, miring seperti ini ya. Kita akan coba buat agak membulat ya, membulat. Ya, kemudian ini melengkung. Nah ini lurus. Kemudian bagian sini membulat ya. Ini lurus, bagian sini udah gitu. Kemudian bagian yang ini membulat ya, bagian yang sini membulat. Jadi seolah-olah ini gagangnya itu bulat ya. Jadi seperti itu. Boleh dengan bawah seperti ini kalau posisinya memang kepengen dibuat seperti itu. Tapi kalau pengennya
hanya sekedar lurus, ini akan lebih gampang ya. Lebih gampang lagi, tinggal meluruskan aja. Gini aja ya, lebih mudah ya. Nah, oke ya. Jadi tinggal mana lah, pilih mana yang kepingin Anda lakukan. Coba Anda perhatikan model yang seperti ini jangan sampai diperlihatkan seperti ini. Jadi kelihatan aneh ya kalau lurus. Jadi lebih tepatnya ketika kalian membuat gelas dengan gagang tangkai, yang perlu diperhatikan adalah kemiringannya. Jadi tidak langsung lurus seperti ini, hasilnya kurang keren ya. Selanjutnya adalah kita akan menggambar botol. Konsepnya sama, kalau menggambar botol seperti yang saya tadi utarakan, kita harus membagi botolnya seperti apa ya. Ini misalnya tutup botolnya kecil, misalnya kita bagi beberapa. Ini kita bisa bagi separuh, kemudian tengah, kemudian tengah. Konsepnya hampir samalah ya. Kalau tadi gelas kita menggunakan tiga bagian, ini kita menggunakan 4 bagian ya, 4 bagian. Kemudian bagian yang pertama kita akan buat kolong kecil, ini kolong yang agak gede. Nah, kemudian setelah kita membuat ini adalah badan apa ya, badan botolnya ya, badan botolnya. Ukurannya misalnya sekian badan botolnya, kalian bisa kasih link setengah apa itu oval. Kemudian bagian sini adalah lingkaran yang agak kecil gitu ya. Terus di sini agak besar. Kalau ini pengen ditambah, misalnya leher botol bisa ditambah kecil. Jadi tinggal kita akan membentuknya seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita bisa kasih ke bawah. Ke bawah. Seperti ini. Melengkung. Seperti ini, melengkung ya. Boleh seperti ini. Atau botol yang kedua kamu pengen buat lagi, kita bagi 4 ya. Ya, kita bagi 4, ini kita bagi 4. Misalnya kita akan membuat yang bagian ini dengan ini sama gitu ya. Kemudian bagian sini kita akan membuat agak melengkung sedikit, taruh di sini. Kemudian bagian bawah sama dengan bagian atas. Ini kita samakan misalnya. Bisa. Kemudian kita akan membuat lehernya, ini lebar lehernya misalnya. Kita akan buat seperti ini dan ini menggok. Nah, gitu ya. Maka di sini akan jadi botol. Seperti ini ya. Kalau kita modifikasi sedikit bagian sini misalnya ada semacam cekungan ya, cekungan sedikit. Kalian pasti pernah melihat botol yang seperti ini ya. Nah, ini juga bisa. Jadi tinggal bagaimana konsep membuat botol itu kalian tahu gitu ya. Jadi gampang untuk membuatnya. Oke. Yang terakhir adalah tekonya ya. Sama konsepnya ketika membuat apa itu teko ya. Kalau kita membuat teko, tinggal kita kasih apa itu garis lurus. Kita buat teko biasanya kita bagi 3 aja ya. Kita bagi 3 aja sama besar. Nah, seperti ini. Kemudian biasanya teko itu agak pelembung gitu ya. Ini bagian atasnya kita kasih lehernya juga.
kemudian bagian sini agak panjang, bagian sini panjang gitu ya, bagian sini kecil, tergantung nanti kita pengen membuat lengkukannya seperti apa. Kemudian kita tambahi seperti ini. Nah seperti itu ya. Kemudian untuk bagian sini kita bisa modifikasi dengan seperti ini aja juga bisa ya. Nah seperti itu bisa ya, bisa jadi. Kalau ini bisa dikasih bawahan seperti ini, bisa bawahan sini. Ya ini tekonya seperti itu ya. Macam-macam kalau pengen buat teko, kendi dan lain sebagainya. Kalau pakai tutup ya tinggal aja dikasih tutup begini ya. Ini nanti kalau dihapus ini akan kelihatan keren lah ya. Penghapusnya pakai tisu aja ya. Oke, seperti ini. Tinggal kita bisa memberikan variasi, karena ini melengkungnya seperti ini, kita kasih ukiran misalnya seperti ini. Nah kemudian ditambah lagi ukir-ukiran yang lain. Monggo lah ya, dikasih warna-warna seperti itu, boleh dikasih ornamen yang seperti ini juga boleh, misalnya ini dikasih seperti ini, pakai ukiran gini bisa, ornamen seperti ini. Kemudian bagian tengah kasih bunga-bunga seperti ini ya. Nah ini jadi bunga. Kemudian bagian sini kita bisa memberikan yang geometris, meander ya, meander, atau kita pakai swastika, terserah kalian lah ya. Nah ya, seperti itu ya. Oke, semoga manfaat ya untuk teman-teman semuanya. Selamat pagi dan selamat berkarya.